Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Sinemasi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @varian_hikmal. Dia menulis, "Kukira orang yang menonton Mimin cuma remaja doang, orang dewasa pun ikutan nonton Mimin." Wah, konten Mimin bisa dikonsumsi siapapun guys, untuk menghibur kalian semua. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Attraction yang rilis pada tahun 2017 lalu. Film ini bercerita mengenai kedatangan alien dari luar angkasa yang menyimpan rahasia kehidupan. Film ini dibintangi oleh Alexander Petrov, Rinal Mohamedov, dan Irina Starshenbaum. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Attraction. Semoga. Pada suatu hari, di Rusia, dunia digegerkan dengan fenomena hujan meteor yang akan terjadi nanti sore. Di sekolah, Pak Guru menjelaskan kalau fenomena hujan meteor yang akan terjadi lumayan besar. Dia menyuruh para siswa untuk berhati-hati. Namun para siswa tidak menganggap peristiwa ini sebagai peristiwa yang menyeramkan. Mereka malah tertarik untuk melihatnya. Seorang siswa yang bernama Yulia mengajak sahabatnya, Lana, untuk melihat hujan meteor di atas apartemen bersama-sama. Setelah bel sekolah berbunyi, di luar sekolah, Yulia dijemput oleh pacarnya yang bernama Tiom. Sesampainya di rumah, Yulia meminta izin kepada ayahnya yang merupakan petinggi militer, Kolonel Lebedev, untuk melihat hujan meteor bersama pacarnya nanti sore. Namun Lebedev melarangnya. Lebedev tidak ingin anaknya kenapa-napa karena pasti akan ada banyak orang jahat di antara kerumunan. Lebedev kemudian pamit untuk pergi bertugas. Yulia lalu menelpon Tiom memberitahu kalau dia dilarang pergi oleh ayahnya. Namun Tiom menyuruh Yulia tidak usah khawatir. Dia akan melindungi Yulia. Lagi pula ayah Yulia kan sudah pergi berangkat bekerja. Dia tidak akan tahu. Sementara itu, di luar atmosfer bumi, hujan meteor mengenai pesawat luar angkasa aneh membuat pesawat itu mengalami kerusakan. Pesawat itu pun akhirnya meluncur memasuki bumi. Di dalam kapal komando militer, Lebedev mendapat laporan kalau anak buahnya mendeteksi ada pesawat asing yang sangat besar masuk ke wilayah Rusia. Mereka pun mencurigai pesawat itu pesawat mata-mata Amerika. Lebedev pun langsung melaporkan hal ini kepada Departemen Pertahanan Rusia. Seketika pesawat anti mata-mata pun dikerahkan untuk menghadapi pesawat asing tersebut. Di atap gedung apartemen, orang-orang datang untuk melihat hujan meteor. Yulia dan Tiom juga ada di sini. Di tengah-tengah kerumunan, segerombolan anak muda menaiki mobil sambil ngebut membahayakan orang lain. Tiom yang marah pun langsung menghajar pengemudi mobil ugal-ugalan itu. Di saat penumpang mobil yang lain akan membalas, teman-teman Tiom datang membantu. Penumpang mobil itu pun baru sadar kalau yang dia hadapi adalah Tiom, penguasa wilayah ini. Penumpang mobil itu langsung minta maaf. Lana kemudian datang menemui Yulia. Dia juga ingin melihat hujan meteor karena kebetulan orang tuanya sedang pergi ke luar kota. Yulia, Tiom, dan Lana lalu melihat meteor di tempat yang tinggi. Tiom meminta Lana menunggu sebentar karena dia dan Yulia mau pergi ke suatu tempat untuk membeli seblak. Di seluruh kota, semua orang keluar untuk melihat fenomena hujan meteor. Di atas, Lana melihat hujan meteor sambil mendengarkan musik dari headset. Di langit, pesawat tempur Rusia menyuruh pesawat asing untuk pergi dari wilayah Rusia. Namun pesawat asing itu tidak merespon. Pesawat tempur Rusia pun terpaksa menembak pesawat aneh itu dengan rudal. Setelah melepaskan tembakan, tiba-tiba salah satu pesawat tempur Rusia mati tidak bisa dikendalikan seperti terkena gelombang elektromagnetik. Akibat terkena tembakan rudal barusan, pesawat asing itu akhirnya jatuh ke pusat kota Moskow. Pesawat asing itu menabrak gedung tempat Lana berada. Lana pun tewas seketika. Setelah menabrak beberapa gedung yang lain, pesawat itu akhirnya berhenti di pusat kota. Singkat cerita, Lebedev diperintahkan untuk mendampingi perwakilan dari pemerintah yang bernama Mikhail untuk mendekati pesawat asing itu. Mereka pun langsung bergerak menuju lokasi jatuhnya pesawat asing. Peristiwa jatuhnya pesawat alien ini membuat geger seluruh penjuru dunia. Bahkan banyak pemimpin dunia, termasuk Amerika, ingin ikut meneliti pesawat itu. Namun Presiden Putin melarang dengan tegas keterlibatan negara asing. Di jalanan, semua orang panik karena diperkirakan ratusan orang tewas akibat tabrakan barusan. Di antara kerumunan, Tiom yang berhasil selamat meminta tolong kepada polisi untuk membawa Yulia yang pingsan menuju rumah sakit. Sementara itu, setelah sampai di TKP, Lebedev dan Mikhail berjalan mendekati pesawat asing itu sambil dilindungi oleh para penembak jitu yang bersiap di atas gedung. Sosok alien dengan 4 tangan kemudian turun menemui mereka berdua.
Mikhail mencoba memperkenalkan diri di hadapan alien itu, namun alien itu hanya diam saja. Tiba-tiba, Mikhail mengalami serangan jantung. Lebedev dan Mikhail pun diperintahkan untuk mundur. Singkat cerita, di dalam rapat militer, para petinggi militer ingin langsung menyerang pesawat asing itu. Namun Lebedev melaporkan, berdasarkan pengamatannya sejauh ini, tidak ada tanda-tanda kalau alien itu ingin menyerang mereka. Lebedev meminta izin kepada pimpinan membiarkan pesawat alien itu untuk beberapa saat dan jangan melakukan tindakan represif, karena Lebedev tidak ingin jatuh korban lebih banyak lagi. Tapi Lebedev juga menyarankan agar mereka meningkatkan kesiagaan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Wakil Perdana Menteri pun setuju, mereka akan membiarkan pesawat alien itu untuk sementara. Namun mereka akan menyegel dan menjaga dengan ketat wilayah di sekitar TKP, melarang siapapun untuk masuk dan kemudian menerapkan jam malam untuk semua orang. Di rumah sakit, Yulia sudah kembali siuman. Dokter yang ternyata sahabat ayahnya kemudian datang memeriksa Yulia. Setelah mengetahui Yulia sudah baik-baik saja, dokter menyuruh Yulia beristirahat. Dia akan menelpon ayah Yulia untuk menjemputnya. Yulia lalu melihat siaran televisi mengenai pesawat alien yang jatuh di kota menewaskan ratusan orang. Yulia kemudian mengambil headset milik Lana yang ditaruh di samping ranjangnya. Yulia pun sadar kalau sahabatnya itu tidak selamat. Yulia kemudian keluar menemui Tiom yang menunggu di luar ruangan. Yulia bertanya apakah Lana tidak selamat. Tiom pun mengiyakan. Dia menyuruh Yulia untuk bersabar. Lebedev kemudian datang untuk menjemput Yulia. Lebedev berterima kasih karena Tiom telah melindungi putrinya. Namun Lebedev juga marah karena putrinya tidak akan celaka jika Tiom tidak mengajaknya pergi melihat hujan meteor. Di perjalanan pulang, Lebedev menyuruh Yulia menuruti perintahnya untuk jangan pergi-pergi setelah pulang sekolah nanti, karena saat ini sedang diberlakukan jam malam. Lebedev ingin Yulia benar-benar menuruti perintahnya karena saat ini situasi sedang bahaya dan dia harus standby 24 jam di kantor militer untuk mengawasi hal ini. Sesampainya di rumah, Yulia disambut neneknya yang mengungsi ke rumahnya. Lebedev kemudian pamit pergi untuk bertugas kembali. Keesokan harinya, Yulia berangkat sekolah dengan dijemput kendaraan militer bersama teman-temannya yang lain. Sesampainya di sekolah, semua orang memakai pin hitam tanda berduka karena ada beberapa teman mereka tewas menjadi korban jatuhnya pesawat alien. Yulia pun memandangi foto sahabatnya, Lana, yang turut menjadi korban. Setelah pulang sekolah, diam-diam Yulia mengambil pistol milik ayahnya yang disimpan di dalam brankas. Di tempat lain, Tiom dan rekan-rekannya melihat rekaman video mengenai alien yang berkeliaran di wilayah mereka. Mereka penasaran ingin melihat seperti apa wujud alien yang sudah mengobrak-abrik wilayah mereka. Yulia kemudian datang. Dia menunjukkan pistol yang dia bawa. Yulia mengajak Tiom dan rekan-rekannya menyelinap masuk ke dalam TKP untuk melihat lebih dekat. Mereka pun setuju. Tiom tahu ada jalan rahasia yang tidak dijaga untuk masuk ke dalam TKP. Malam harinya, mereka langsung bergerak menuju TKP melalui sebuah toko yang sudah lama ditutup. Sesampainya di TKP, Tiom menyuruh yang lain bergerak dengan hati-hati agar tidak memancing petugas datang ke sini. Tiom lalu menyuruh Yulia menunggu di dalam mobil. Dia dan teman-temannya akan pergi sebentar untuk memeriksa keadaan. Tiom dan teman-temannya lalu masuk ke dalam minimarket untuk menjarah. Mereka lalu menemukan sebuah benda berbentuk aneh, seperti benda itu terjatuh dari atas. Benda itu pasti milik alien yang terjatuh. Di gedung yang ada di atasnya, ternyata Yulia naik ke gedung itu untuk masuk ke dalam apartemen sahabatnya, Lana, yang sudah porak-poranda. Di balik reruntuhan, Yulia melihat foto dirinya dengan sahabatnya yang kini sudah tiada. Yulia lalu mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah alien yang datang ke sini. Yulia yang panik langsung menembak alien itu, namun dia sendiri malah terpleset dan terjatuh. Secara aneh, alien itu malah menyelamatkan Yulia. Sekilas Yulia seperti melihat wajah manusia di balik tubuh alien. Di bawah, mendengar suara teriakan Yulia, Tiom dan yang lain pun langsung naik ke atas gedung. Sesampainya di atas, Tiom langsung memukul alien itu, membuatnya terjatuh menjebol minimarket yang ada di bawah. Setelah memastikan Yulia baik-baik saja, mereka kemudian turun ke dalam minimarket untuk melihat keadaan alien yang barusan terjatuh. Sesampainya di bawah, mereka melihat tubuh alien itu terbuka. Ternyata tubuh yang mereka lihat itu hanyalah kostum atau armor alien. Sosok yang ada di dalamnya kini sudah pergi. Tiom lalu melihat bercak darah seperti darah manusia di dalam armor itu. Di sini, Yulia melihat salah satu tubuh yang tergeletak di sampingnya ternyata masih hidup. Yulia pun ingat kalau itu adalah sosok yang barusan dia lihat dari balik armor alien. Namun Yulia hanya diam saja, tidak memberitahu yang lain.
Tiom dan teman-temannya berniat membawa armor alien dan benda misterius yang tadi mereka temukan. Namun dari jauh mereka mendengar suara pasukan militer datang ke sini. Tiom pun menyuruh teman-temannya untuk meninggalkan benda misterius dan fokus menggotong armor alien. Pasukan militer yang baru datang lalu menemukan benda misterius yang tergeletak di depan minimarket. Singkat cerita, Tiom dan teman-temannya berhasil membawa armor alien ke dalam markas. Tiom lalu menyuruh Yulia untuk pulang beristirahat. Namun sesampainya di rumah, Yulia tidak bisa tidur. Dia penasaran kenapa tadi alien malah menyelamatkannya. Yulia pun memutuskan kembali ke TKP sendirian. Sesampainya di minimarket, dia memeriksa tubuh alien yang tadi. Ternyata alien itu memang masih hidup. Namun alien itu terluka mengeluarkan banyak darah. Yulia lalu mengambil stroller besar, membawa tubuh alien itu dan kemudian memasukkannya ke dalam mobil. Siang harinya, di sekolah, Yulia menemui teman sekelasnya yang bernama Google. Yulia tahu kalau Google sangat pintar dan ahli dalam segala bidang. Yulia meminta bantuan Google untuk menyembuhkan luka di tubuh alien yang pingsan. Google pun terpukau. Dia tidak menyangka kalau ternyata alien itu sangat mirip dengan manusia. Setelah diperiksa, Google memberitahu kalau alien itu kehabisan banyak darah. Alien itu membutuhkan donor darah. Yulia pun menelpon dokter teman ayahnya yang ada di rumah sakit untuk meminta bantuan. Singkat cerita, Yulia dan Google membawa tubuh alien masuk ke dalam ruang donor darah. Mereka lalu menutup ruangan itu dengan rapat. Setelah dicek, ternyata golongan darah alien itu sama dengan golongan darah Yulia. Yulia pun langsung menyuruh Google mengambil darahnya untuk didonorkan pada alien yang pingsan itu. Setelah menunggu beberapa saat, alien itu kembali siuman. Keesokan harinya saat Yulia akan melepas infus, tiba-tiba gelang yang ada di tangan alien itu berpindah ke tangan Yulia. Yulia pun bingung apa yang terjadi. Yulia lalu menitipkan alien yang pingsan itu di dalam gudang milik Google. Yulia melarang Google memberitahu siapapun mengenai hal ini. Sekembalinya di rumah saat sedang mandi, Yulia terkejut melihat kalau gelang yang ada di tangannya ternyata bisa menggerakkan air. Di tempat lain, petugas membawa benda misterius yang mereka temukan ke dalam markas militer. Para peneliti pun kebingungan benda apa ini. Di saat Lebedev akan mengambil minum, dia terkejut melihat air yang ada di dalam galon seperti bereaksi terhadap benda misterius itu. Di luar sana, semua orang panik karena pesawat alien itu menyedot semua air yang ada di sekitarnya, membuat wilayah sekitar mengalami kekeringan yang parah. Di dalam ruangan rapat, peneliti melaporkan kalau pesawat alien itu menyedot semua air dan secara aneh menggunakan air itu untuk memperbaiki kerusakan pesawat. Kini mereka mendeteksi kalau kerusakan di pesawat itu semakin berkurang. Wakil Perdana Menteri pun memerintahkan petugas untuk mendistribusikan air ke warga yang terdampak. Lebedev lalu melaporkan kalau mereka menemukan benda misterius yang juga membuat air di sekitarnya bereaksi. Lebedev menduga kalau benda misterius itu adalah bagian pesawat alien yang terjatuh. Lebedev menyarankan untuk mengembalikan benda misterius itu kepada alien karena dia tidak ingin ada konflik di antara manusia dan alien. Siapa tahu setelah benda itu dikembalikan, alien itu mau pergi dengan damai. Namun Wakil Perdana Menteri menolak menyerahkannya. Dia beralasan kalau alien itu kemungkinan sudah mengetahui semua informasi mengenai manusia. Tapi sebaliknya, saat ini pihak manusia belum mengetahui informasi mengenai alien itu sedikit pun. Wakil Perdana Menteri memerintahkan para ilmuwan untuk meneliti benda itu lebih lanjut. Di tempat lain, Yulia datang ke gudang milik Google. Google pun memberitahu kalau alien yang mereka tolong kini sudah siuman. Saat Yulia masuk, secara mengejutkan, alien itu menyapa dengan bahasa manusia. Alien itu pun memperkenalkan diri. Dia bernama Hakon. Yulia menyuruh Hakon melepaskan gelang yang ada di tangannya. Namun Hakon tidak bisa karena gelang itu sudah menyatu dengan tubuh Yulia. Hakon sengaja memberikan gelang itu sebagai tanda terima kasih karena telah menolongnya. Yulia lalu bertanya kenapa Hakon datang ke bumi. Namun Hakon hanya diam saja. Hakon malah berkata kalau dia sedang mencari benda miliknya yang hilang yang bernama Shilka. Yulia kemudian menyuruh Hakon ganti baju dengan baju yang ada di sini. Setelah Hakon ganti baju, Yulia berterima kasih kepada Hakon karena telah menyelamatkannya. Kini mereka berdua telah impas karena Yulia juga menyelamatkan Hakon. Yulia pun menyuruh Hakon untuk bergegas pergi. Karena diusir seperti itu, Hakon pun langsung berjalan pergi sendirian. Di dalam, Google mengingatkan Yulia jika di luar sana Hakon ditangkap petugas, maka dia dalam bahaya. Yulia yang baru sadar pun langsung mengejar Hakon. Di jalanan, polisi mendekati Hakon yang mencurigakan dan kemudian menanyakan identitasnya. Hakon yang tidak bisa menjawab pun langsung digelandang ke kantor polisi.
Melihat hal ini, Yulia langsung menyusul ke kantor polisi. Di tempat lain, Tiom dan teman-temannya berusaha memotong armor alien dengan gergaji, namun tidak bisa, armor itu sangat kuat. Di saat Tiom mengusap armor itu dengan lap basah, secara ajaib air membuat goresan di armor itu menghilang seketika. Salah satu teman Tiom yang penasaran kemudian memasukkan tangannya ke dalam armor. Ternyata pas, armor itu seperti didesain untuk dipakai oleh manusia. Tiba-tiba jarum-jarum kecil menancap di lengan orang itu. Tiom dan yang lain pun membantu menariknya. Sadar kalau armor ini lumayan berbahaya, Tiom berniat menjual armor ini ke pihak militer. Tiom berusaha menelpon Lebedev, namun tidak ada jawaban. Tiom pun mengajak teman-temannya pergi ke kamp militer di TKP yang sedang membagi-bagikan air untuk masyarakat. Tiom menemui petugas untuk meminta izin menemui Lebedev. Namun di sini, orang-orang yang mengantri air sangat marah karena air yang mereka dapatkan dibatasi. Salah satu orang yang marah melempari petugas. Petugas itu pun mengira rekan Tiom yang melakukannya. Rekan-rekan Tiom pun langsung dipukuli oleh para petugas. Situasi menjadi kacau. Petugas memukuli orang-orang yang berbuat rusuh. Tiom lalu membantu teman-temannya masuk ke dalam mobil dan menyuruh mereka untuk pergi. Tiom menyuruh orang-orang untuk tenang. Namun Tiom sendiri malah dituduh sebagai provokator. Tiom pun akhirnya dipukuli dan ditangkap petugas. Lebedev kemudian datang. Tiom memberitahu Lebedev kalau dia ingin berbicara dengannya. Namun Lebedev menolak, dia tidak mau meladeni berandalan yang berbuat onar. Sebelum dibawa pergi, Tiom yang marah pun menuduh Lebedev lebih memilih melindungi alien daripada rakyat yang menderita. Singkat cerita, Hakon dibawa ke dalam kantor polisi. Di layar televisi, Hakon melihat benda yang dia cari kini ada di dalam markas militer. Ternyata di ruangan ini, Tiom juga sedang diperiksa. Di luar, Yulia datang ingin menemui temannya yang ditangkap. Awalnya polisi menolak membantu, namun setelah Yulia memberitahu kalau dia anak Lebedev, polisi pun mempersilahkannya masuk. Di dalam ruangan, Yulia melihat Tiom yang dibawa petugas. Yulia berkata kalau dia bisa menelpon ayahnya untuk membebaskan Tiom, namun Tiom melarangnya. Tiom tidak ingin berurusan lagi dengan Lebedev. Setelah membebaskan Hakon, Yulia menyuruh Hakon untuk tersenyum jika ada yang bertanya, agar orang lain tidak curiga. Hakon pun memberitahu kalau dia harus mengambil alat miliknya yang bernama Shilka yang saat ini sedang diteliti di dalam markas militer. Tanpa alat itu, dia tidak bisa melakukan perjalanan antar galaksi untuk pulang. Hakon memohon kepada Yulia untuk membantunya mengambil alat itu. Yulia lalu mengajak Hakon menuju markas militer untuk menemui ayahnya. Namun petugas melarang Yulia masuk karena ayahnya sedang sibuk. Yulia lalu berbohong menyuruh petugas memberitahu ayahnya kalau dia sedang hamil. Alhasil Yulia dan Hakon pun diperbolehkan masuk menemui Lebedev. Di dalam, Lebedev yang marah menyuruh anak buahnya untuk keluar ruangan. Yulia lalu memeluk Lebedev, meminta maaf sambil diam-diam mengambil kunci yang ada di saku Lebedev. Yulia kemudian menyerahkan kunci itu kepada Hakon. Lebedev yang masih kesal kemudian menyuruh Hakon untuk keluar ruangan. Hakon lalu melihat benda miliknya ada di dalam ruang penelitian. Hakon pun menyamar menjadi petugas menuju ruang penelitian. Yulia lalu memberitahu ayahnya kalau dia tidak hamil, dia hanya mengarangnya saja karena ingin menemui ayahnya. Di dalam ruang penelitian, Hakon lalu mengambil bola biru yang ada di dalam cangkang besi dan kemudian pergi begitu saja. Hal ini membuat para peneliti kebingungan. Sadar yang barusan datang adalah penyusup, petugas langsung menyalakan alarm. Lebedev yang sedang sibuk lalu menyuruh putrinya dan Hakon pergi dari sini menggunakan kendaraan militer. Di tempat lain, Tiom yang kini sudah bebas kemudian menghubungi Yulia mengajaknya bertemu. Namun Yulia menolaknya karena ada hal yang harus dia selesaikan. Hakon kemudian berpamitan untuk pergi menuju pesawatnya. Namun Yulia melarang karena hari masih siang dan tempat itu dipenuhi oleh pasukan militer yang berjaga. Yulia pun mengajak Hakon mampir ke rumahnya lebih dulu untuk makan karena dia kelaparan. Nanti kalau situasi sudah aman, Yulia akan mengantar Hakon ke pesawatnya melalui jalur yang aman. Sesampainya di rumah, Hakon melihat anjing milik Yulia. Setelah menyentuhnya, Hakon langsung tahu kalau anjing itu sedang sekarat. Yulia menjelaskan kalau dokter hewan sebenarnya sudah menyarankan untuk menyuntik mati anjingnya. Namun Yulia tidak mau, karena anjing itu adalah peliharaan ibunya saat masih hidup. Anjing itu membuat Yulia bisa mengingat kenangan tentang ibunya yang sudah meninggal. Mendengar penjelasan Yulia, Hakon malah kebingungan. Hakon berkata kalau dia tidak pernah mengetahui bagaimana rasanya kehilangan orang yang dia sayangi. Karena manusia di planetnya berhasil mengembangkan teknologi untuk bisa hidup selamanya. Nenek Yulia kemudian datang. Dia ingin Yulia memperkenalkan Hakon padanya. Namun Yulia malah menyuruh neneknya untuk pergi.
Saat Yulia kembali masuk ke dalam kamar, Yulia melihat Hakon menempelkan Silka ke anjing miliknya. Hakon berkata kalau Silka bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan ternyata benar, Yulia melihat mata anjingnya kembali berbinar seperti sedia kala. Kini anjingnya sudah sehat lagi. Yulia lalu mengajak Hakon makan malam. Setelah mencoba, Hakon pun sangat menyukainya. Menurutnya, makanan manusia itu sangat enak. Nenek kemudian memberitahu kalau dia melihat ayah Yulia pulang mengendarai mobil militer. Setelah Lebedev masuk ke dalam rumah, Yulia sudah kabur bersama Hakon. Yulia lalu mengajak Hakon ganti baju di tempat Google karena saat ini pihak militer pasti sedang mencari mereka. Di internet, Tiom mengupload video provokasi mengajak orang-orang untuk melawan pihak militer yang lebih melindungi pesawat alien daripada rakyat sipil. Setelah ganti baju, Yulia menemukan 2 tiket konser di dalam tasnya. Untuk menunggu situasi aman, Yulia mengajak Hakon nonton konser lebih dulu. Sesampainya di dalam tempat konser, Hakon pun terpukau karena di planet asalnya tidak ada pesta seperti ini. Dari jauh, teman Tiom melihat Yulia sedang nonton konser dengan pria lain. Orang itu pun langsung menghubungi Tiom. Di tengah-tengah keramaian, Yulia senang karena Hakon bisa bergembira seperti manusia. Hakon pun memberitahu kalau dia juga manusia sama seperti Yulia. Hakon kemudian memegang tangan Yulia. Hakon membuat Yulia melihat penampakan dunia lain yang sangat indah. Itu adalah planet tempat asal Hakon. Hakon memberitahu kalau dia ditugaskan untuk meneliti manusia yang ada di bumi. Namun dia sebenarnya dilarang keras untuk melakukan kontak dengan manusia di bumi. Tapi hujan meteor membuat alat penyamaran di pesawatnya rusak. Dan manusia mengira dia adalah musuh. Pihak militer menembakkan rudal membuat pesawatnya jatuh di tengah kota. Hakon lalu memberitahu kalau dia harus segera kembali ke pesawat karena sistem di pesawatnya akan meledak secara otomatis jika ada manusia yang masuk tanpa izin. Ledakan itu akan menghancurkan seluruh kota ini. Hakon pun berterima kasih kepada Yulia karena Yulia sudah membukakan matanya. Ternyata manusia tidak seburuk yang dia kira. Sirine jam malam kemudian terdengar membuat konser harus dihentikan. Yulia pun bergegas mengajak Hakon menuju pesawatnya lewat jalan rahasia. Hakon kemudian berpamitan untuk pergi. Kemungkinan mereka tidak akan bertemu kembali selamanya. Tiba-tiba, Tiom dan teman-temannya muncul menghadangnya. Tiom yang cemburu langsung menghajar Hakon bertubi-tubi. Namun Hakon hanya diam saja tidak melawan. Yulia lalu memberitahu kalau Hakon adalah alien yang ingin pulang. Tiom juga melihat kalau Hakon membawa bola biru yang aneh. Ternyata hal itu malah membuat Tiom semakin emosi. Tiom tidak habis pikir Yulia lebih membela alien. Tiom kemudian menampar Yulia. Melihat Yulia ditampar, Hakon langsung bangkit. Dia membalas menghajar Tiom dan teman-temannya. Salah satu teman Tiom mengarahkan pistol, namun Yulia menariknya, membuat tembakan itu mengenai rekan Tiom yang lain hingga tewas. Pihak militer kemudian datang. Tiom dan yang lain kemudian kabur. Yulia meminta Hakon menyelamatkan orang yang tertembak. Namun terlambat. Hakon berkata kalau dia tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Di tempat lain, Tiom yang marah menyuruh teman-temannya menyebarkan ajakan kepada semua orang untuk menyerang pesawat alien karena salah satu temannya tewas dibunuh alien. Secara singkat, semua orang yang kehilangan orang yang mereka sayangi saat pesawat alien itu jatuh pun berkumpul untuk balas dendam. Tiom menyuruh temannya memimpin pasukan itu menyerang pesawat alien, sementara Tiom sendiri akan mempersiapkan sesuatu lebih dulu. Di tempat lain, Yulia dan Hakon diamankan di dalam barak militer. Hakon berkata kalau dia meminta maaf atas semua yang terjadi, seharusnya dia tidak datang ke bumi. Di luar, ribuan pendemo datang menyerang pasukan militer yang menjaga pesawat alien. Di tempat lain, Tiom yang dipenuhi amarah memakai armor alien yang dia simpan. Akhirnya para pendemo berhasil menjebol masuk mendekati pesawat alien. Dari dalam pesawat muncul puluhan alien-alien lain memakai armor menahan para pendemo itu. Di dalam barak militer, Lebedev menemui Yulia dan Hakon. Hakon memberitahu jika sampai ada orang yang menjebol masuk ke dalam pesawat, maka pesawat itu akan meledak menghancurkan kota ini. Namun Lebedev tidak percaya. Tiba-tiba Yulia merebut pistol milik Lebedev. Yulia menyuruh Lebedev menyerahkan kunci mobil dan benda milik Hakon. Jika tidak, dia mengancam akan bunuh diri. Lebedev pun terpaksa menuruti keinginan Yulia. Yulia langsung mengajak Hakon menuju pesawatnya sekarang juga. Yulia tancap gas menembus kerumunan massa yang sudah mendekati pesawat. Dari belakang, Tiom yang memakai armor alien kemudian menabrak mobil yang dinaiki Yulia hingga terbalik. Hakon pun langsung keluar menghadapi Tiom yang memakai armornya. Tiom yang saat ini sangat kuat melempar dan membanting Hakon. Namun Hakon masih bisa bertahan. Di belakang, Lebedev memimpin pasukan militer untuk mengendalikan keadaan.
Secara aneh, para alien itu berhenti menyerang jika manusia tidak mengangkat senjata. Lebedev pun menyuruh anak buahnya untuk meletakkan senjata. Di depan, Yulia yang baru siuman kemudian menjalankan mobil menabrak Tiom membuatnya tergencet. Yulia lalu mengecek keadaan Hakon yang tidak berdaya. Tiom yang ingin melepaskan diri membuat lengan armornya putus dan rusak. Tiom lalu merebut senjata milik salah satu petugas yang ada di sana. Karena armornya sudah rusak parah, Tiom pun keluar dari dalam armornya. Dari jauh, Tiom yang dipenuhi amarah menembak Yulia dan Hakon hingga tumbang. Lebedev pun langsung menyuruh anak buahnya menangkap Tiom. Para alien kemudian datang membawa tubuh Hakon dan Yulia ke dalam pesawat. Mereka mempersilahkan Lebedev untuk ikut masuk. Mereka meletakkan Yulia dan Hakon ke dalam tabung berisi air. Hakon lalu melihat kalau para alien yang tadi ternyata hanyalah armor yang dikendalikan oleh robot. Tidak ada orang di dalamnya. Lebedev lalu mendengar suara AI pesawat yang memberitahu Lebedev kalau dia sedang menyembuhkan luka di tubuh Yulia. Lebedev pun bingung apakah Hakon datang ke sini seorang diri. Suara itu memberitahu kalau sebenarnya bumi adalah planet yang terlarang untuk didatangi karena manusia yang tinggal di bumi sangat primitif dan berbahaya. Lebedev pun bertanya kenapa para alien tidak membantu manusia dengan teknologi yang mereka miliki. Suara AI itu lalu menjelaskan kalau paparan teknologi yang terlalu maju justru akan mempercepat kepunahan peradaban primitif seperti yang ada di bumi ini. Sebenarnya Hakon ditugaskan ke bumi untuk mengumpulkan data guna membuktikan kalau manusia sudah siap untuk ditemui peradaban yang lebih tinggi. Namun hasilnya ternyata manusia memang belum siap. Tapi pertemuan Hakon dengan Yulia sepertinya bisa menjadi pertimbangan kalau manusia masih memiliki hati nurani untuk membantu orang lain. Yulia kemudian kembali siuman. Sebelum pergi, Yulia melihat tubuh Hakon yang masih terbaring lemah. Lebedev lalu mengajak Yulia keluar dari pesawat. Setelah Shilka dipasang kembali, pesawat itu pun mulai terbang meninggalkan bumi. Pesawat itu menyemprotkan kembali semua air yang sebelumnya diserap. Dan berakhirlah alur cerita film Attraction ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah tidak semua alien itu jahat guys. Beda sama mantan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.